Wabarakatuh. Kayaknya ini tidak ada yang menjawab. Hati-hati gitu, Pak. Yang tidak jawab salamku adalah hukumnya Wajib. mengucapkan salam hukumnya Sunnah. wajib atau sunnah? Sunnah. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab adalah wajib. Ketika tidak dijawab maka berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang menjawab salamku akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibukakan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang belum Amin. sekali aminnya. Dan nenek-nenek juga sudah amin juga. Ternyata masih ini juga dibukakan jodohnya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillahil Karim. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada terkhusus kepada mempelai perempuan dan mempelai laki-laki karena memberikan amanah saya untuk menyampaikan nasihat perkawinan. Ini agak berat sekali bagi saya. Yang namanya nasihat itu berat. Jangan sampai yang menasihat mau juga dinasihati, Pak. Tidak pasti bahwa yang menasihati itu sudah jago, tidak. Tetapi yang namanya pernikahan itu adalah salah satu ibadah. Jadi hari ini boleh saya bilang ananda saya, boleh juga saya bilang saya punya kemenakan. Sudah menjadi bapak. Jadi sekarang sudah bukan lagi bujang. Pak guru ini sudah namanya bapak. Ini putri dia sudah bisa dikatakan ibu. Ya kalau ibu, bagaimana kalau ibu ya? Hari ini kita lantik bersama. Kedua mempelai ini sudah berubah statusnya. Dibuktikan dengan penyerahan buku nikah tadi. Ini buku nikah Pak Bu. Kalau dilihat ini hanya kecil, tetapi nilainya adalah luar biasa karena ini adalah menjadi pedoman kita di dalam rumah tangga. Yang ingin saya sampaikan kepada kedua mempelai. Jadi kami kalau banyak Pak ini, hari ini kita harus tanamkan namanya Jannati Baiti. Seorang suami istri itu harus berprinsip Jannati Baiti. Apa itu artinya? Rumahku adalah surgaku. Kalau seorang istri tidak menganggap itu, suami dengan istri tidak menganggap bahwa rumahnya adalah surganya, disitulah banyak permasalahan yang muncul di dalam rumah tangga karena tidak ada kesadaran antara kedua mempelai. Dan di dalam menciptakan Jannati Baiti ada 3 hal yang ingin sampaikan kepada kedua mempelai dan juga kepada pengantin-pengantin lama. Yang pertama itu harus kita pahami namanya at-ta'awun, tolong menolong di dalam rumah tangga. Hari ini adinda berdua paham namanya tolong menolong dalam rumah tangga. Hari ini saya mau bertanya juga kepada pengantin lama, apakah paham tentang tolong menolong di dalam rumah tangga? Banyak yang terjadi permasalahan. Seorang suami tidak mau juga dibawa, seorang istri tidak mau juga dibawa. Alasannya perempuan katanya emang sudah tugasnya dibawa. Padahal maksud dari saya itu bukan itu yang saya maksud. Yang maksud itu at-ta'awun, saling tolong menolong. Contoh, hari ini pekerjaan hari-harinya ananda kita Alfian adalah seorang pendidik. Dan ini kita harus pahami bahwa harus ada tolong menolong. Dan ada juga seorang laki-laki mengatakan saya ini adalah pemimpinmu di dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dukum 'ala ba'd. Laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Perlu kita sadari. Jadi saudara perlu kita pahami. Yang dimaksud di sini pemimpin. Kenapa tadi saya suruh baca 3 surah? Apa semuanya kita pengantin lama 30 itu? Kalau ada pengantin lama yang tidak hafal 30, tidak hafal Al-Fatihah, jangan mimpi mau bahagia di dalam rumah tangganya.
Karena bagaimana bisa dijadikan sebagai ibadah di dalam rumah tangga, ternyata ibadahnya di dalam memimpin rumah tangganya itu. Makanya alhamdulillah tadi beliau ini saya suruh baca 30 tujuannya itu menjadi imam di dalam rumah tangganya. Jadi hari ini jadi imam lagi. Ada memang muntasatin belakang nanti sebentar ada imam. Jadi ini harus kita pahami, Kenapa tolong menolong biasa persoalan pekerjaan? Seorang istri, dia bilang karena kerjanya laki-laki. Seorang suami juga mengatakan kerjanya adalah istri. Mereka tidak pahami namanya at-ta'awun, tolong menolong. Ini bukan saling mengambil pekerjaan, mengambil hak, tetapi saling membantu di dalam rumah tangga. Ini perlu dipahami, Pak. Yang perlu dipahami. Yang kedua, adinda, at-tafahum, harus dipahami hukum di dalam rumah tangga. Ini kenapa saya angkat sedikit ini karena memang kita harus paham. Banyak seorang suami istri tidak memahami hukum di dalam rumah tangga. Tanggung jawabnya seorang suami tidak tahu. Tanggung jawab tugasnya seorang istri tidak tahu. Apa tanggung jawabnya seorang suami? Yang pertama harus memberikan nafkah lahiriah dan batinnya, memberikan perlindungan kepada suaminya. Ini seorang istri apa tanggung jawabnya adalah melayani istri dengan baik, melayani suami dengan baik. Pak Bu, aku elok kina boji, ibu lakaita, mawantil lame telu masalah perlu tabarkai. Apa itu yang pertama? Perbaiki sekarang penampilan tak. Kalau ada seorang suami, seorang istri yang tidak baik penampilannya, pulang suaminya dari bekerja, suami istrinya yang motor das seri dipakai liu, yang motor dipakai jauh kalau makpasa agak, pasti sampai nak kaita pendamping yang lain, karena tidak baik penampilan. Ini mohon maaf ya, tidak perbaiki penampilan tak. Kalau mau perbaiki penampilan, begitu indahnya kalau kita datang dari bekerja. Suami tak istri tak datang langsung menyambut dengan baik, pasti kita senang. Tapi begitu juga lemahnya kita punya hati kalau kita langsung saja bilang, maka engkau saya siapkan dirinya di situ. Ambil kami dirimu, saya cerita bagaimana perasaan kita itu. Makanya itu diharapkan adalah mawaddah warahmah. Makanya itu kalau baru-baru di pengantin baru itu, kira-kira alangkah indahnya dunia ini milik kita berdua. Setelah ada anak satu itu, Nabi bilang indahnya milik kita berdua. Tetapi yang indahnya adalah yang dipikirkan adalah lain saja. Saya yakin tidak akan terjadi. Makanya dipahami adalah apa hukum di dalam rumah tangga. Apa itu hukum? Hukum itu wajib dipahami. Contoh, seorang istri yang menolak permintaan suaminya, kalau malam contoh pemanya, dicobik bilang kaita malam begini, langsung disiku saja begini. Biasa ada terjadi begitu, Bandi? Biasa ada terjadi begini, langsung disiku saja begini. Mereka tidak mulai dari itu menyikunya sampai dengan terbit fajar dinaknak oleh malaikat kalau ada seorang istri begitu. Hati-hati, hati-hati. Seorang suami juga harus pahami. Jangan sampai suaminya tidak tahu juga, jangan sampai ada hal-hal ya yang terjadi pada istrinya dia mau paksakan juga. Makanya harus dipahami dengan hukum. Makanya saya katakan harus dipahami dengan hukum ini. Yang ketiga, saya sampaikan yang ketiga adalah, apalagi yang paling utama itu adalah saling mencintai. Karena Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini saling mencintai. Bagaimana saling mencintai ini? Kalau cintanya kedua seorang suami dengan istri luar biasa. Makanya itu saya mohon maaf, Pak. Biasa itu kalau pasti karawai bertinggi, kalau kita orang Bugis itu dicarikan itu dari sana, dari ujung sana, supaya katanya itu untuk voting itu supaya tidak retak. Saat ini tergantung kepada kita, bukan pasti tergantung. Makanya dibaca, kul in kuntum tuhibbunallah wattabi'un yahdirukum. Bagaimana cintanya kita kepada Allah, begitu juga cintanya kita kepada kedua istri kita. Ya, kalau cinta kepada Allah, pasti cinta ke istri kita. Bagaimana itu dua kalimat syahadat tidak bisa dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah satu saja. Itu yang kita niatkan, yang kita niatkan. Makanya alhamdulillah saya tidak panjang lebar menyampaikan. Yang intinya adalah kita harus menyadari tanggung jawab kita. Apa tanggung jawab tadi? Memberikan tanggung jawab tentang lahiriah dan batiniah. Kemudian adinda dian ini adalah harus kita menghormati sonita. Jadi kalau perlu biasakan jabat tangan. Sekarang mau kalian dulu ini kebahagiaannya ini ananda berdua ini. Coba jabat tangan dulu. Jabat tangan dulu. Jabat tangan dulu. Waktu lihat ini karena
seorang istri yang selalu jabat tangan dan mencium tangannya suaminya akan dimuliakan rezekinya oleh Allah. Tapi seorang istri yang selalu mandoko-noko, Bu, kalau dikasih uang sedikit mandoko-noko, di mana kau simpang ini? Jangan mimpi mau bahagia pasti. Yang kedua adalah pelayanan. Pelayanan harus diperbaiki. Apa itu pelayanan? Ya, baik pelayanan di mana? Di mana dulu, Pak? Pelayanan di dapur, di mana lagi? Ada juga di kasur, Pak. Pelayanan apa itu di kasur? Yang intinya pelayanan itu banyak. Artinya pelayanan itu kita syukur, kita nah itu insya Allah. Yang ketiga saling menghargai, tadi namanya kebahagiaan. Mawaddah warahmah itu istri tak akan juga kedua orang tua tak dibahagiakan juga mertua tak. Ini yang harus. Kenapa saya ingatkan itu bahwa kita terus kita memandungkan selama 9 bulan pertama lomba, kita harus bersyukur, kita harus itu. Yang terakhir sekali yang ingin saya sampaikan, dua saya titipkan. Yang baru harus memiliki dua sifat. Yang pertama sabar dan jujur. Kalau ada suami dengan istri tidak sabar dengan tidak jujur, jangan mimpi bahagia. Yang mana saya katakan jujur itu, ya contoh kalau dapat uang 100.000, bilang 100.000 ji, kasih kita apa-apa. Kalau kita mau minta juga, tapi jangan bilang 100.000, nah bilang 50.000, kita tidak jujur itu. Iya, tidak jujur juga itu. Itu namanya. Kemudian sabar. Apa itu sabar? Kita lihat tetangga beli kulkas dan lain-lain, kita yang panas, jangan itu kesabaran. Dengan intinya ibadah ini, pernikahan ini adalah ibadah. Bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Setiap kita mau melaksanakan sesuatu jangan lupa doa. Kita hafal di semua doanya, Bu, Pak. Kalau mau naik kendaraan, rumah tangga juga itu. Ya kalau doanya pengantin baru bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Janni wa janni syaitan ma razaqtana wa qina azabannar. Kalau ada yang dilakukan sehingga terjadi segumpal, maka jauhkanlah dari perbuatan setan. Waktu tanah kesibu, Pak. Bagaimana kalau buru-buru maki? Bismillah ki. Bismillahirrahmanirrahim. Naik maki. Kalau buru-buru lagi, baca lagi doanya Nabi Sulaiman. Apa doa Nabi Sulaiman? Apa doanya? Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Anak yang paling soleh dan salihah itu adalah Nabi Ismail. Baca gitu, baru naik. Kemudian sesudah itu adalah kita harus beribadah. Jadi berat itu tanggung jawab sekarang. Itu yang terakhir sekali sampaikan adalah buku nikah yang saya serahkan tadi itu. Kalau kita baca-baca ada itu singkat dan tadi. Ini nanti kita baca sendiri itu. Dan yang terakhir sekali sampaikan kepada Ananda berdua ini, banyak kasus yang terjadi disebabkan karena HP, termasuk pengantin lama juga saya nasihati sedikit. Banyak terjadi buka meja karena HP. Ini karena tidak ada kejujuran. Muncul nama-nama baru bilang halo, namanya ini dan sekarang nggak apa-apa. Nomor ada nomor yang lama, tapi dulu sekarang tidak ada duanya. Nah, kita ini sudah diikat dengan pernikahan, insya Allah. Jadi saya mohon itu ya tenang sekali. Sebentar bisa hapus ini semua. Saja nomornya Palpian hapus. Tidak. Desti silakan hapus. Harga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya rasa tidak terlalu panjang lebar, Bu, Pak. Saya tutup dengan doa. Saya berdoa ke semua ya, berdoa ke semua juga. Supaya belum nikah dapat nikah juga. Amin.
Yang banyak tanya juga cepat lunas. Ya. Iya. Yang tua supaya bisa mudah kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa siyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa innal hisab. Allahumma rabbi fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang sempat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan